Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Purnamawati Safitri. Sebagai pemateri pertama, akan menjelaskan dua biografi dari Tuan Guru Haji Muhammad Soleh Hambali bersama dengan Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Yang pertama adalah Tuan Guru Haji Muhammad Soleh Hambali, kerap disapa dengan sebutan Tuan Guru Bengkel. Beliau lahir 7 Ramadan 1313 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 Februari 1896 Masehi di Bengkel, Labu Api, Lombok Barat. Kemudian beliau meninggal pada hari Sabtu 7 September 1968 bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1388 Hijriah di Desa Bengkel. Beliau merupakan Rais Syuriah Nahdlatul Ulama pertama di Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya riwayat pendidikan dari Tuan Guru Haji Muhammad Soleh Hambali. Yang pertama ketika beliau berusia 7 tahun, bapak angkatnya yaitu pamannya sendiri Haji Abdullah menitipkannya untuk belajar tajwid kepada Bapak Ramli atau seorang guru Sumbawa yang berada di Desa Bengkel. Beliau merupakan ahli tajwid. Kemudian beliau juga Tuan Guru Haji Muhammad Soleh Hambali ini juga belajar kepada Tuan Guru Haji Abdul Hamid yang ada di Pagutan Lombok. Beliau belajar Al-Quran, ilmu fikih maupun ilmu lainnya di sana. Kemudian ketika beliau berusia 12 tahun, beliau bersama kedua orang tua angkatnya berangkat ke Mekah, kemudian menetap di sana selama 9 tahun lamanya. Beliau belajar dengan cara halakoh di Masjidil Haram maupun di rumah guru-gurunya. Karya-karya Tuan Guru Haji Muhammad Soleh Hambali. Yang pertama, karya yang berupa terjemahan murni dari suatu kitab tertentu, misalnya kitab Al-Mawais As-Solehiyah fi Al-Hadis, yang merupakan terjemahan dari kitab Al-Mawais Al-Usfuriyah. Kemudian yang kedua, karya ramuan, yaitu terjemahan yang ditambah dengan beberapa pendapat lainnya dari beberapa kitab. Misalnya, kitab Hidayah Al-Atfal yang merupakan terjemahan dari kitab Hidayah Al-Mustafid. Selanjutnya, yang ketiga yaitu karya yang merupakan hasil dari ijtihadnya sendiri. Artinya, di sini Tuan Guru Bengkel tidak menceritakan dari mana ia mendapat kutipan tersebut yang dijadikan sebagai referensi. Misalnya, pada karyanya yaitu Cempaka Mulia dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang keempat adalah karya dari kumpulan atau ringkasan yang dilakukan oleh para muridnya. Seperti kitab amalan, doa-doa. Kemudian tokoh yang kedua adalah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Merupakan tokoh pendiri Nahdlatul Wathon di Pulau Lombok. Dilahirkan di Kampung Bermi, Pancor, Selong, Lombok Timur pada tanggal 17 Rabiul Awal 1316 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 5 Agustus 1896 Masehi. Beliau merupakan putra terakhir dari Tuan Guru Haji Abdul Majid dengan Hajah Halimatus Sa'diyah. Ketika beliau berusia 9 tahun, beliau bersekolah di Sekolah Rakyat Negara pada tahun 1919 Masehi. Kemudian setelah itu, beliau belajar secara halakoh di Masjidil Haram. Selanjutnya, belajar di Madrasah Sholatiyah dan menamatkan studinya dengan predikat Mumtaz atau summa cum laude. Selanjutnya adalah karya dari Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Yang pertama, karyanya itu terdiri dari banyak sekali buku yang berbahasa Arab, bahasa Melayu, dan juga kumpulan doa-doa serta nasyid. Di antaranya seperti Risalah Tauhid, Nahdlatul Zainiyah, Hizib Nahdlatul Wathon, Salawat Nahdlatain, dan sebagainya. Itu merupakan karya-karya dari Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Mungkin hanya ini materi pertama dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Bari Agustian. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan membahas tentang konsep pendidikan Tuan Guru Haji Saleh Muhammad Hambali dan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Yang pertama di sini saya akan membahas secara singkat tentang konsep pendidikan Tuan Guru Haji Saleh Muhammad Hambali sebagaimana yang tertulis dalam kitabnya yaitu Ta'lim Al-Sibyan Bik Hayati Al-Bayan, di mana di dalam kitab tersebut terdapat beberapa prinsip tentang konsep pendidikan, yaitu prinsip yang pertama yaitu interdisiplin,
Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa interdisiplin memiliki beberapa prinsip dasar yang akan menjadi perencanaan menjadi interdisiplin. Yang pertama, ketertiban ilmu terhadap ilmu filsafat dan ilmu kalam. Dan yang kedua, ketertiban terhadap ilmu sejarah. Dan yang ketiga, ketertiban ilmu ekonomi dan ilmu matematika. Prinsip yang kedua ialah prinsip fleksibel, di mana menurut Tuan Guru Haji Saleh Muhammad Hambali ini, prinsip fleksibel menurut beliau dalam kitabnya yaitu mendahulukan hubungannya dengan Allah baru hubungan sosial dengan manusia. Prinsip yang ketiga ialah prinsip efektivitas dan efisiensi, dan prinsip yang keempat ialah prinsip kemajuan perubahan, di mana prinsip ini berfungsi memberikan peluang seluas-luasnya untuk peserta didik dalam berkreasi, bergerak maju dengan pelayanan, dengan menggunakan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Prinsip yang kelima yaitu prinsip objektif, di mana prinsip objektif ini untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang diinginkan harus memperhitungkan kondisi data yang tersedia. Prinsip yang keenam ialah prinsip kooperatif, di mana prinsip ini membutuhkan kerjasama antara pemukau kebijakan pendidikan sehingga terbentuk satu kepaduan yang kuat untuk menghasilkan output perencanaan pendidikan Islam yang baik. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip perkembangan sumber daya manusia. Yang kedua, konsep pendidikan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, di mana yang tertulis dalam karya wasiat renungan masa pengalaman baru, di mana di dalam karya tersebut tertulis dua konsep. Yang pertama, konsep pendidikan karakter, dan yang kedua, konsep pendidikan pondok pesantren. Yang pertama, konsep pendidikan karakter. Dengan menelusuri gagasan nilai-nilai pendidikan karakter yang ditawarkan Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dalam wasiat renungan masa tersebut, dapat dipahami bahwa nilai-nilai pendidikan karakter yang ditawarkan tersebut berbasis pada religious ethics. Terlihat bahwa nilai religius menjadi pusat atau inti dari keseluruhan nilai-nilai yang ada. Dengan nilai religius inilah yang selanjutnya menjadi roh nilai pendidikan karakter lainnya, yang mengasumsi bahwa jika iman dan amal takwa terbentuk secara optimal, maka akan terdampak positif terhadap perkembangan perilaku atau karakter manusia. Selanjutnya, konsep pendidikan pondok pesantren. Syekh Zainuddin Abdul Majid merumuskan tujuan pendidikan Islam sama seperti pakar pendidikan Islam yang lainnya, yang dimana tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadis. Metode pendidikan pengajaran yang digunakan oleh Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini antaranya menggunakan metode nuqaba, penugasan, ceramah, tanya jawab, menghafal, bimbingan, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizatur Rahmi dengan NIM 2101016 semester 2 jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan isi materi kami, yaitu perbedaan dan persamaan konsep pendidikan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dengan konsep pendidikan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Sholeh Hambali. Setelah mendengar pemateri sebelumnya, dapat kita simpulkan beberapa perbedaan dan persamaan konsep pendidikan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dengan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Sholeh Hambali. Yang pertama, perbedaan dari Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, beliau menggunakan pendidikan karakter. Sedangkan dari Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Sholeh Hambali, beliau menggunakan manajemen pendidikan. Kemudian selanjutnya yaitu persamaan. Dapat kita pahami dari kedua konsep tersebut, yaitu sama-sama relevan atau sejalan dengan masyarakat yang ada di Pulau Lombok. Nah, selain itu terkait dengan pondok pesantren dalam merumuskan tujuan ataupun metode pendidikan.
Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.